Sejak manusia mulai menuliskan ingatan kolektifnya, wilayah padang rumput luas Eurasia selalu hadir sebagai ruang yang diselimuti kegelisahan dan kekaguman. Hamparan tanah tanpa batas yang membentang dari tepi Eropa Timur hingga jantung Asia ini melahirkan bangsa-bangsa pengembara yang hidup selaras dengan kuda, angin, dan perpindahan tanpa henti. Dalam pandangan sejarah Islam, keberadaan mereka tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial atau geografis, tetapi juga sebagai bagian dari misteri besar perjalanan umat manusia yang telah disinggung oleh wahyu ilahi. Dari sinilah kisah bangsa stepe Eurasia sering didekatkan dengan gambaran Ya'juj dan Ma'juj, sebuah kaum yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai simbol kerusakan besar menjelang akhir zaman. Al-Quran melalui surah Al-Kahfi menghadirkan kisah Zulkarnain sebagai seorang pemimpin yang diberi kekuasaan dan ilmu oleh Allah. Ia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi hingga bertemu dengan suatu kaum yang hidup di antara dua gunung. Kaum ini mengeluhkan gangguan Ya'juj dan Ma'juj yang terus-menerus merusak kehidupan mereka. Zulkarnain kemudian membangun sebuah penghalang besar dari besi yang diperkuat dengan tembaga cair, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembusnya. Narasi ini menjadi fondasi utama dalam khazanah Islam untuk memahami keberadaan kaum misterius tersebut. Sejak masa awal Islam, para ulama berusaha mengaitkan kisah ini dengan realitas dunia yang mereka kenal. Dalam tafsir-tafsir klasik, Ya'juj dan Ma'juj dipahami sebagai manusia biasa dari keturunan Adam, bukan makhluk gaib. Pendapat ini dikuatkan oleh banyak riwayat yang menjelaskan bahwa mereka berasal dari keturunan Yafits bin Nuh. Dalam tradisi sejarah Islam, Yafits sering diasosiasikan sebagai nenek moyang bangsa-bangsa yang mendiami wilayah utara, berbeda dengan Sam dan Ham yang keturunannya menyebar ke wilayah lain. Dari sinilah muncul benang merah awal yang menghubungkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa-bangsa Eurasia Utara yang hidup di wilayah stepe. Bangsa-bangsa stepe sejak masa kuno dikenal memiliki karakter yang keras dan dinamis. Mereka tidak terikat pada kota atau pertanian menetap, melainkan hidup dari penggembalaan dan perburuan. Mobilitas tinggi menjadikan mereka sulit dikendalikan oleh kekuatan politik yang mapan. Dalam catatan sejarawan Muslim seperti Al-Mas'udi, bangsa-bangsa dari wilayah utara digambarkan memiliki keberanian luar biasa, namun seringkali juga membawa kehancuran bagi wilayah yang mereka serbu. Gambaran ini selaras dengan sifat Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai kaum yang melakukan kerusakan di muka bumi. Seiring berjalannya waktu, gelombang demi gelombang bangsa stepe muncul dalam sejarah. Bangsa Skythia dan Sarmatia pada masa awal, kemudian Hun yang mengguncang Eropa, disusul oleh bangsa-bangsa Turk yang mendominasi Asia Tengah, hingga akhirnya Mongol yang menaklukkan wilayah sangat luas. Dalam dunia Islam, serbuan Mongol meninggalkan luka yang sangat dalam. Kota-kota ilmu dan peradaban dihancurkan, perpustakaan dibakar, dan jutaan manusia terbunuh. Peristiwa ini membuat banyak ulama dan sejarawan Muslim merasa seolah-olah nubuat tentang Ya'juj dan Ma'juj mulai menampakkan bayangannya dalam realitas sejarah. Ibnu Al-Asir dalam catatan sejarahnya menggambarkan kehancuran yang dibawa bangsa Mongol sebagai musibah terbesar yang pernah menimpa umat manusia sejak penciptaan Adam. Ungkapan ini mencerminkan betapa dahsyatnya dampak psikologis dan spiritual dari serbuan bangsa stepe terhadap dunia Islam. Meski demikian, para ulama besar tetap menjaga kehati-hatian dalam menyimpulkan. Mereka menegaskan bahwa tidak setiap bangsa perusak dapat langsung disamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj yang sejati. Karena kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda besar akhir zaman yang memiliki ciri-ciri khusus. Hadis Nabi Muhammad memberikan gambaran yang sangat kuat tentang peristiwa tersebut. Disebutkan bahwa menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan dilepaskan oleh Allah dan mereka turun dari setiap tempat yang tinggi. Jumlah mereka sangat banyak hingga memenuhi bumi. Mereka meminum air dan merusak apa saja yang dilewati. Gambaran ini memberikan kesan tentang suatu kaum dengan jumlah besar, mobilitas tinggi, dan daya rusak yang luar biasa. Para ulama menjelaskan
bahwa peristiwa ini akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa dan setelah terbunuhnya Dajjal, sehingga ia berada dalam kerangka waktu eskatologis yang jelas. Misteri semakin dalam ketika membahas lokasi penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sebagian besar ulama klasik menyebutkan wilayah antara dua gunung di kawasan utara sebagai tempat yang paling mungkin. Banyak pendapat mengarah ke wilayah Kaukasus, daerah yang sejak lama dikenal sebagai jalur perlintasan bangsa-bangsa stepe. Secara geografis, wilayah ini memang menjadi pintu masuk alami dari padang rumput Eurasia ke kawasan peradaban Timur Tengah. Dalam perspektif simbolik, lokasi ini memperkuat hubungan antara kisah Ya'juj dan Ma'juj dengan realitas sejarah bangsa-bangsa pengembara utara. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa sejarah tidak hanya bergerak dalam lingkaran sebab akibat duniawi. Ada dimensi takdir ilahi yang membingkai seluruh perjalanan manusia. Oleh karena itu, kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak sekedar dimaksudkan sebagai laporan etnografis tentang suatu bangsa, melainkan sebagai peringatan moral dan spiritual. Mereka menjadi simbol tentang apa yang terjadi ketika kekuatan, jumlah, dan teknologi tidak disertai dengan iman dan keadilan. Dalam konteks ini, bangsa stepe Eurasia dalam sejarah sering dipandang sebagai cermin duniawi dari gambaran tersebut, meskipun tidak identik sepenuhnya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan modern, sebagian orang mencoba menafsirkan Ya'juj dan Ma'juj secara simbolis atau mengaitkannya dengan peradaban tertentu. Namun, dalam tradisi Islam arus utama, keyakinan tentang keberadaan nyata Ya'juj dan Ma'juj tetap dipertahankan. Mereka diyakini masih terkurung hingga waktu yang telah ditentukan Allah. Bangsa-bangsa perusak dalam sejarah dipandang hanya sebagai pendahulu atau bayangan yang mengingatkan manusia akan kedahsyatan peristiwa yang akan datang. Dengan demikian, misteri bangsa stepe Eurasia dan hubungannya dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj membentang di antara sejarah dan eskatologi. Ia mengajak umat Islam untuk membaca sejarah dengan kacamata iman, melihat peristiwa besar dunia sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih luas. Kisah ini tidak berhenti sebagai cerita masa lalu, tetapi terus hidup sebagai peringatan dan renungan tentang masa depan manusia. Selama padang rumput Eurasia masih membentang dan sejarah terus berputar, misteri ini akan tetap menjadi bahan tafakur, menunggu saat ketika tabir akhir zaman benar-benar disingkap oleh Sang Pencipta. Referensi utama untuk narasi ini berasal dari Al-Quran, Surah Al-Kahfi, hadis-hadis sahih tentang Ya'juj dan Ma'juj, tafsir Ibnu Katsir, karya sejarah Al-Mas'udi, serta catatan sejarah Ibnu Al-Asir, yang semuanya merupakan sumber klasik dalam tradisi Islam. Jika narasi ini ditarik lebih jauh ke dalam cara pandang kosmologi Islam, maka kisah bangsa stepe Eurasia dan Ya'juj Ma'juj tidak lagi berdiri sebagai potongan sejarah yang terpisah, melainkan sebagai satu alur panjang tentang bagaimana Allah menguji manusia melalui kekuasaan, ketakutan, dan waktu. Dalam Al-Quran, kisah Zulkarnain tidak disampaikan dengan detail kronologi atau penjelasan geografis yang tegas. Hal ini dipahami oleh para ulama sebagai isyarat bahwa fokus utama kisah tersebut bukan pada siapa dan di mana secara pasti, melainkan pada makna di balik peristiwa itu sendiri. Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kaum yang dilepaskan pada waktu tertentu, bukan semata-mata sebagai bangsa yang selalu hadir sepanjang sejarah. Dalam banyak riwayat tafsir, disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sejak dahulu telah mencoba melubangi dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Setiap hari mereka menggali, dan ketika hampir tembus, mereka berhenti karena yakin akan melanjutkannya keesokan hari. Namun, ketika kembali, lubang itu kembali seperti semula. Riwayat ini menyimpan pesan simbolik yang dalam, bahwa kekuatan manusia
betapapun besar dan gigihnya, tetap berada di bawah kehendak Allah. Ketika waktu yang ditetapkan tiba, Allah akan mengizinkan mereka berkata, "Insya Allah." Dan pada saat itulah dinding tersebut runtuh. Dalam pandangan ini, Ya'juj dan Ma'juj bukan sekedar ancaman fisik, tetapi juga ujian iman bagi manusia yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sejarah bangsa-bangsa stepe Eurasia seringkali menunjukkan pola yang hampir serupa. Mereka muncul dari wilayah yang dianggap pinggiran peradaban, lalu dalam waktu singkat mengguncang pusat-pusat kekuasaan dunia. Kecepatan pergerakan, kemampuan beradaptasi, dan jumlah yang besar membuat mereka tampak seperti gelombang yang tak terbendung. Dalam kacamata masyarakat Muslim abad pertengahan, pengalaman menghadapi serangan bangsa dari utara terasa seperti pengulangan pola yang telah disinggung dalam Wahyu. Bukan karena mereka diyakini sebagai Ya'juj dan Ma'juj yang sejati, tetapi karena sifat dan dampaknya mengingatkan pada gambaran tersebut. Dalam literatur Islam, terdapat pula riwayat yang menyebutkan ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj, seperti wajah lebar, mata kecil, dan rambut kemerahan. Riwayat ini sering dikaitkan oleh sebagian penulis klasik dengan bangsa-bangsa dari wilayah utara Eurasia. Namun, para ulama menegaskan bahwa ciri-ciri ini tidak boleh dijadikan dasar mutlak untuk menunjuk kelompok tertentu dalam sejarah. Islam sangat berhati-hati dalam mengaitkan nubuat akhir zaman dengan peristiwa yang belum memiliki kepastian wahyu. Sikap ini menunjukkan kedewasaan intelektual tradisi Islam dalam menghadapi Seiring waktu, dunia Islam juga mengalami fase kebangkitan dan penyesuaian. Bangsa-bangsa Turk yang pada awalnya datang sebagai penyerbu, kemudian banyak yang memeluk Islam dan justru menjadi pembela peradaban Islam. Dari sini terlihat bahwa sifat merusak bukanlah takdir abadi suatu bangsa, melainkan hasil dari pilihan dan keadaan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dalam pengertian eskatologis memiliki karakter khusus yang tidak serta-merta dapat dilekatkan pada bangsa manapun sepanjang sejarah. Dalam hadis tentang akhir zaman, disebutkan bahwa setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar dan membuat kerusakan besar, Nabi Isa dan kaum beriman akan berlindung dan berdoa kepada Allah. Kemudian Allah akan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dengan cara yang tidak melibatkan peperangan langsung dari manusia. Tubuh mereka akan bergelimpangan hingga bumi dipenuhi bau busuk, dan Allah kembali menurunkan hujan untuk membersihkan bumi. Gambaran ini menegaskan bahwa peristiwa tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya, berbeda dengan peperangan dan penaklukan yang terjadi dalam sejarah biasa. Dari sini dapat dipahami bahwa hubungan antara bangsa stepe Eurasia dan Ya'juj Ma'juj lebih bersifat reflektif daripada identifikatif. Bangsa-bangsa tersebut menjadi cermin sejarah yang membantu umat Islam memahami betapa dahsyatnya suatu kaum ketika dilepaskan tanpa kendali moral dan spiritual. Namun, Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tetap menempati posisi unik sebagai tanda besar akhir zaman yang belum sepenuhnya terwujud. Narasi ini mengajarkan bahwa sejarah menurut Islam bukanlah garis lurus menuju kemajuan semata, melainkan rangkaian ujian yang berulang. Setiap kali manusia merasa aman dan berkuasa, Allah mengingatkan bahwa kekuatan sejati hanya miliknya. Bangsa stepe Eurasia dengan segala misteri dan kedahsyatannya menjadi bagian dari pelajaran tersebut. Mereka hadir dalam sejarah sebagai pengingat bahwa peradaban dapat runtuh, ilmu dapat musnah, dan manusia dapat kembali ke titik rapuhnya dalam sekejap. Dengan demikian, kisah Ya'juj dan Ma'juj tetap terbuka untuk direnungkan, bukan untuk dipastikan secara tergesa-gesa. Islam mengajarkan keseimbangan antara iman kepada hal gaib dan kewaspadaan terhadap spekulasi berlebihan. Selama manusia masih hidup di dunia, kisah ini akan terus mengiringi perjalanan sejarah sebagai bayangan peringatan bahwa suatu hari akan datang peristiwa besar yang melampaui seluruh tragedi yang pernah dikenal manusia.
Jika benang kisah ini terus ditarik lebih dalam, maka akan tampak bahwa pembahasan Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam sebenarnya menyentuh inti cara pandang terhadap sejarah manusia itu sendiri. Dalam pandangan dunia Islam, sejarah bukan sekedar kumpulan tanggal, perang, dan pergantian kekuasaan, melainkan medan tempat sunatullah bekerja. Bangsa bangkit dan runtuh bukan hanya karena strategi atau teknologi, tetapi karena hukum ilahi yang mengikat seluruh umat manusia. Disinilah kisah bangsa stepe Eurasia menjadi relevan, karena mereka sering muncul sebagai alat perubahan besar yang mengguncang tatanan dunia. Dalam Al-Quran, kerusakan di muka bumi selalu dikaitkan dengan kesombongan dan ketidaktaatan manusia. Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai kaum yang melakukan kerusakan, bukan sekedar karena mereka kuat, tetapi karena mereka tidak tunduk pada nilai ketuhanan. Dalam sejarah bangsa-bangsa stepe, pola serupa sering terlihat. Ketika mereka bergerak sebagai penakluk tanpa batas moral, kehancuran menjadi jejak yang mereka tinggalkan. Namun ketika sebagian dari mereka menerima Islam dan nilai-nilai keadilan, mereka justru menjadi pelindung peradaban dan pembangun kekuasaan yang stabil. Transformasi ini menunjukkan bahwa Islam memandang sifat merusak bukan sebagai identitas ras atau wilayah, melainkan sebagai kondisi spiritual. Para ulama klasik sering menekankan bahwa salah satu hikmah disembunyikannya detail pasti tentang Ya'juj dan Ma'juj adalah agar manusia tidak terjebak dalam rasa aman palsu. Jika identitas mereka dipastikan secara jelas dalam sejarah, maka manusia akan menganggap ancaman itu telah berlalu. Padahal, pesan utama dari kisah ini adalah kewaspadaan yang berkelanjutan. Setiap generasi diuji dengan fitnahnya sendiri, dan Ya'juj dan Ma'juj adalah puncak dari rangkaian fitnah tersebut. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, kaum beriman akan merasa sangat terdesak hingga mereka tidak mampu melawan dengan kekuatan fisik. Mereka hanya mampu berdoa dan berlindung kepada Allah. Ini memberikan pelajaran bahwa pada titik tertentu dalam sejarah, kemampuan manusia mencapai batasnya. Teknologi, senjata, dan organisasi tidak lagi menjadi penentu utama. Yang tersisa hanyalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam konteks ini, kisah Ya'juj dan Ma'juj mengajarkan kerendahan hati kolektif umat. Jika kita memandang bangsa stepe Eurasia dengan kacamata ini, maka mereka bukan sekadar ancaman, tetapi juga pengingat. Setiap kali peradaban besar merasa telah mencapai puncak kejayaannya, datanglah bangsa dari padang rumput yang mengguncang fondasinya. Kekaisaran Romawi, Persia, dan bahkan dunia Islam pernah merasakan guncangan tersebut. Seolah-olah sejarah mengulang pesan yang sama, bahwa tidak ada kekuasaan duniawi yang abadi. Dalam literatur Islam, terdapat pula pandangan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menjadi ujian terakhir berskala global. Jika fitnah-fitnah sebelumnya menimpa wilayah tertentu, maka fitnah ini akan meliputi seluruh bumi. Ini selaras dengan gambaran hadis yang menyebutkan bahwa mereka turun dari setiap tempat yang tinggi dan jumlah mereka tak terhitung. Gambaran ini melampaui pengalaman sejarah biasa, sehingga tidak dapat disempitkan hanya pada satu bangsa atau peristiwa tertentu. Menariknya, sebagian ulama juga menyinggung bahwa kerusakan Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbol kehancuran tatanan kehidupan. Mereka menghabiskan sumber daya, merusak keseimbangan, dan membuat manusia kehilangan rasa aman. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka kisah Ya'juj dan Ma'juj juga mengandung peringatan tentang keserakahan, eksploitasi, dan kehancuran moral yang dapat meluas jika tidak dikendalikan oleh iman. Bangsa stepe Eurasia dalam sejarah sering hidup sangat dekat dengan alam. Namun ketika kekuatan mereka dilepaskan tanpa kendali nilai, alam dan manusia sama-sama menderita. Dalam Islam, keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan merupakan prinsip penting. Kerusakan terjadi ketika keseimbangan ini rusak. Oleh karena itu, Ya'juj dan Ma'juj diposisikan sebagai simbol puncak ketidakseimbangan tersebut.
Dengan terus mengalirnya narasi ini, tampak bahwa hubungan antara bangsa stepe Eurasia dan kisah Ya'juj dan Ma'juj bukanlah hubungan sebab akibat langsung, melainkan hubungan makna. Sejarah memberi contoh konkret tentang bagaimana suatu kaum dapat menjadi alat kehancuran besar, sementara wahyu memberi gambaran final tentang bagaimana kehancuran terbesar itu akan terjadi di akhir zaman. Keduanya saling menerangi, tetapi tidak saling meniadakan. Narasi ini juga menuntut umat Islam untuk tidak terjebak pada rasa takut semata. Dalam hadis yang sama tentang Ya'juj dan Ma'juj, terdapat kabar gembira bahwa setelah mereka dibinasakan, bumi akan kembali subur dan penuh berkah. Ini menunjukkan bahwa setiap fitnah besar diakhiri dengan pemulihan yang juga besar. Sejarah bangsa-bangsa stepe pun menunjukkan hal serupa. Setelah masa kehancuran, selalu ada fase pembaruan, integrasi, dan pembentukan tatanan baru. Dengan demikian, misteri Ya'juj dan Ma'juj tetap terbuka sebagai ruang tafakur. Ia mengajarkan bahwa manusia hidup di antara sejarah dan akhir zaman, di antara ikhtiar dan takdir. Bangsa stepe Eurasia menjadi bagian dari cermin panjang itu, mengingatkan bahwa kekuatan tanpa iman adalah bencana, dan iman tanpa kesadaran sejarah adalah kelalaian. Selama manusia masih membaca Al-Quran dan merenungkan sejarah, kisah ini akan terus hidup, menunggu kelanjutan maknanya hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Narasi ini masih dapat dilanjutkan dengan pembahasan lebih dalam tentang pandangan ulama akhir zaman, keterkaitan Ya'juj dan Ma'juj dengan fitnah global, serta hikmah spiritual yang dapat diambil umat Islam dalam menghadapi dunia modern. Jika kisah ini terus disusuri hingga menyentuh lapisan yang lebih dalam dari tradisi keilmuan Islam, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya dipahami sebagai peristiwa yang akan datang, tetapi juga sebagai konsep peringatan yang selalu relevan di setiap zaman. Para ulama terdahulu menempatkan kisah ini dalam kerangka iman kepada hal gaib, sebuah iman yang tidak meniadakan akal, tetapi justru menuntunnya agar tidak melampaui batas. Oleh sebab itu, pembahasan tentang bangsa stepe Eurasia seringkali dijadikan contoh historis untuk membantu umat memahami gambaran besar, bukan untuk mengunci makna wahyu pada satu peristiwa duniawi tertentu. Dalam pandangan Islam, Allah sering memperlihatkan tanda-tanda kecil sebelum datangnya tanda besar. Sejarah dipenuhi dengan isyarat, pengulangan pola, dan peringatan yang halus maupun keras. Bangsa-bangsa pengembara dari padang rumput Eurasia hadir berkali-kali sebagai kekuatan yang tampak mustahil dibendung. Mereka datang dari wilayah yang jauh dari pusat peradaban, dengan teknologi yang tampak sederhana, namun mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan besar. Pola ini membuat banyak cendekiawan muslim merenung bahwa kekuatan sejati bukan selalu berada pada kemegahan kota atau banyaknya bangunan, melainkan pada kehendak Allah yang menggerakkan sebab-sebab duniawi. Dalam kisah Zulkarnain, terdapat pesan penting tentang kepemimpinan. Zulkarnain tidak membangun dinding itu untuk menunjukkan kesombongannya, melainkan sebagai bentuk amanah. Ia menegaskan bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah rahmat dari Allah. Ketika dinding itu selesai, ia tidak mengklaim keabadian bangunan tersebut, melainkan mengatakan bahwa ketika janji Allah datang, maka dinding itu akan hancur. Pernyataan ini menjadi kunci dalam memahami Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada benteng duniawi yang mampu menahan ketetapan ilahi ketika waktunya tiba. Jika dibandingkan dengan sejarah bangsa stepe Eurasia, terlihat bahwa banyak peradaban membangun tembok, benteng, dan sistem pertahanan untuk menahan serangan dari utara. Tembok besar di wilayah Timur Asia, benteng-benteng di kawasan Kaukasus, dan garis pertahanan Romawi, semuanya menunjukkan ketakutan yang sama. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa pada akhirnya tidak ada tembok yang benar-benar abadi. Semua runtuh, baik oleh kekuatan militer, perubahan politik, maupun faktor waktu. Ini selaras dengan pesan Al-Quran bahwa segala sesuatu selain Allah bersifat fana. Sebagian ulama menekankan bahwa hikmah terbesar dari kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah membentuk sikap batin umat Islam.
Manusia diajarkan untuk tidak terlalu bergantung pada stabilitas dunia. Ketika dunia terasa aman, iman sering melemah. Ketika dunia terguncang, iman diuji. Bangsa-bangsa stepe Eurasia dengan seluruh sejarah penaklukannya sering menjadi alat ujian tersebut. Mereka datang membawa ketakutan, tetapi juga memaksa manusia untuk kembali merenungkan makna kekuasaan dan ketergantungan kepada Allah. Dalam hadis tentang akhir zaman, disebutkan bahwa setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan, bumi akan mengeluarkan keberkahannya hingga satu buah dapat mengenyangkan banyak orang. Gambaran ini menunjukkan bahwa kerusakan besar bukanlah akhir dari segalanya. Dalam Islam, kehancuran selalu diikuti dengan pemulihan dan kesempitan diikuti dengan kelapangan. Sejarah pun menunjukkan hal yang sama. Setelah gelombang kehancuran besar, sering muncul fase integrasi budaya, pembaruan hukum, dan kebangkitan ilmu, meskipun membutuhkan waktu yang panjang. Menarik untuk direnungkan bahwa bangsa-bangsa stepe Eurasia yang dahulu ditakuti dalam perjalanan sejarah juga menjadi bagian dari peradaban Islam. Banyak dinasti besar Islam berasal dari bangsa-bangsa ini. Mereka membangun kota, melindungi ilmu, dan menyebarkan Islam ke wilayah yang luas. Fakta ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak memandang sejarah dalam hitam dan putih. Suatu kaum tidak ditakdirkan selamanya sebagai perusak atau pembangun. Yang menentukan adalah iman, keadilan, dan pilihan moral. Oleh karena itu, mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj secara langsung dengan satu bangsa tertentu sepanjang sejarah dianggap sebagai penyederhanaan yang berbahaya. Ulama selalu mengingatkan agar umat tidak tergesa-gesa dalam mengklaim telah menyaksikan tanda besar akhir zaman. Sikap tergesa-gesa ini justru dapat melemahkan iman dan menjerumuskan pada spekulasi yang tidak berdasar. Islam mengajarkan keseimbangan antara keyakinan dan kesabaran. Jika narasi ini dibawa ke konteks manusia modern, maka pelajaran Ya'juj dan Ma'juj menjadi semakin relevan. Dunia kini terhubung tanpa batas, sumber daya dieksploitasi secara besar-besaran, dan kekuatan destruktif manusia mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam kacamata iman, semua ini mengingatkan pada gambaran kerusakan yang meluas. Namun Islam tetap mengajarkan harapan. Selama manusia kembali kepada nilai ketuhanan, keadilan, dan keseimbangan, pintu rahmat tetap terbuka. Dengan demikian, kisah bangsa stepe Eurasia dan Ya'juj Ma'juj berjalan sejajar sebagai dua lapisan cerita. Yang satu adalah sejarah yang dapat dibaca dalam buku dan reruntuhan kota. Yang lain adalah janji dan peringatan ilahi yang menunggu waktu pemenuhannya. Keduanya mengajarkan bahwa manusia hidup di bawah hukum yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tidak ada kekuatan yang benar-benar mutlak, dan tidak ada kehancuran yang terjadi tanpa hikmah. Narasi ini masih dapat terus dilanjutkan dengan menggali pandangan ulama-ulama akhir zaman, perbandingan dengan fitnah-fitnah besar lain, serta renungan spiritual tentang bagaimana seharusnya umat Islam mempersiapkan diri, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman, ilmu, dan akhlak. Selama manusia masih merenungkan Al-Quran dan membaca sejarah, kisah Ya'juj dan Ma'juj akan tetap hidup sebagai pengingat yang tidak pernah usang. Jika alur ini terus dibiarkan mengalir, maka perlahan tampak bahwa kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam sesungguhnya mengajarkan cara membaca zaman, bukan sekedar menunggu sebuah peristiwa besar yang akan datang. Para ulama selalu menekankan bahwa akhir zaman bukan hanya soal kronologi, tetapi juga kondisi batin manusia. Ketika manusia kehilangan arah, tenggelam dalam keserakahan, dan memutus hubungan dengan nilai ketuhanan, maka hakikat Ya'juj dan Ma'juj mulai terasa, meskipun dinding mereka belum benar-benar runtuh secara fisik. Dalam cara penulisan ini, para pelajar belajar bahwa kejujuran dalam mencatat sejarah adalah bagian dari amanah keilmuan. Jalinus muncul dalam catatan-catatan itu sebagai lawan yang cerdas dan berani, yang memaksa pasukan Muslim untuk memperbaiki strategi dan memperkuat persatuan mereka. Di tengah pembelajaran itu, para guru sering mengajak murid-muridnya untuk merenung. Mereka bertanya, bagaimana mungkin sebuah kekaisaran besar seperti Sasania runtuh dalam waktu yang relatif singkat. Diskusi pun berkembang
menyentuh soal ketidakadilan sosial, perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan, dan jauhnya penguasa dari rakyat. Dalam diskusi ini, Jalinus dipandang sebagai orang yang berada di garis depan dari masalah-masalah tersebut, berusaha menahan gelombang yang datang dari dalam dan luar sekaligus. Di sisi lain, masyarakat awam mengenal kisah masa lalu melalui cerita-cerita sederhana. Seorang kakek menceritakan kepada cucunya bahwa dahulu ada seorang panglima yang menjaga jalan mundur bagi pasukannya agar mereka dapat selamat. Ia tidak menyebutkan nama Jalinus dengan penuh penekanan, tetapi menyampaikan nilai bahwa melindungi orang lain adalah perbuatan mulia. Anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, tanpa memikirkan politik atau perang, hanya menangkap pesan tentang keberanian dan pengorbanan. Dalam perjalanan waktu, kisah Jalinus juga menjadi bahan perbandingan ketika dunia Islam menghadapi masa-masa sulitnya sendiri. Ketika muncul perpecahan internal dan konflik kepentingan, para pemikir mengingatkan umat bahwa kejayaan dapat runtuh jika keadilan diabaikan. Mereka menunjuk pada sejarah Persia sebagai contoh nyata. Dalam peringatan ini, nama Jalinus kembali muncul sebagai simbol dari keberanian individu yang tidak mampu menyelamatkan sistem yang telah rusak. Di bidang sastra, cerita tentang masa lalu Persia sering dipenuhi nuansa kerinduan. Penyair menggambarkan medan perang yang kini sunyi dan istana yang telah menjadi reruntuhan. Meskipun tokoh-tokoh seperti Jalinus tidak selalu disebut secara langsung, bayangan prajurit yang berdiri hingga akhir tetap hadir. Sastra ini berfungsi sebagai jembatan antara sejarah dan perasaan, membantu masyarakat memahami masa lalu mereka dengan empati. Seiring berjalannya abad, peran bangsa Persia dalam peradaban Islam semakin besar. Mereka menjadi ulama, ilmuwan, administrator, dan seniman. Dalam posisi ini, mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai bangsa yang kalah, tetapi sebagai bagian dari umat yang berkontribusi. Dalam kesadaran ini, kisah Jalinus berubah makna. Ia tidak lagi menjadi simbol kekalahan, melainkan simbol transisi, seseorang yang hidup di titik peralihan dan menjalani perannya sampai akhir. Dari sudut pandang sejarah Islam, kisah ini menegaskan bahwa perubahan besar selalu melibatkan penderitaan dan pengorbanan. Tidak ada peradaban yang lahir tanpa meninggalkan jejak air mata. Jalinus dan pasukannya adalah bagian dari harga yang dibayar oleh sejarah untuk melahirkan tatanan baru. Memahami hal ini membantu umat melihat masa lalu dengan lebih adil dan bijaksana. Ketika zaman terus berganti dan dunia Islam memasuki fase baru dengan wilayah yang semakin luas, cara orang memahami masa lalu juga semakin matang. Sejarah tidak lagi diperlakukan sebagai kisah kebanggaan semata, tetapi sebagai cermin untuk menilai diri. Dalam suasana seperti inilah, kisah Jalinus terus hidup, bukan sebagai cerita tentang perang, melainkan sebagai pelajaran tentang pilihan manusia di tengah runtuhnya sebuah dunia. Di antara para penulis sejarah Islam yang hidup berabad-abad setelah Al-Qadisiyah, terdapat kecenderungan untuk menempatkan tokoh-tokoh seperti Jalinus dalam konteks yang lebih manusiawi. Mereka menulis bahwa setiap komandan, baik dari pihak Muslim maupun Persia, membawa beban zamannya masing-masing. Jalinus lahir dan dibesarkan dalam dunia yang mengajarkan bahwa kehormatan bangsawan dan kesetiaan kepada negara adalah nilai tertinggi. Ketika dunia itu runtuh, ia tidak memiliki bahasa lain untuk menghadapi kenyataan selain pedang dan disiplin militer. Dalam tulisan-tulisan tersebut, diceritakan bahwa pasukan Persia yang selamat dari Al-Qadisiyah seringkali membawa luka batin yang lebih dalam daripada luka fisik. Mereka kehilangan bukan hanya rekan-rekan mereka, tetapi juga kepastian tentang masa depan. Banyak dari mereka yang akhirnya menetap di wilayah yang dikuasai Muslim dan menjalani kehidupan baru. Dalam kehidupan baru itu, sebagian mulai memahami Islam, sebagian lainnya hanya berusaha bertahan. Namun, di antara mereka, kenangan tentang Jalinus tetap menjadi titik rujukan tentang masa lalu yang telah tertutup.
di masyarakat Persia Muslim muncul kebiasaan untuk menafsirkan ulang sejarah leluhur mereka dengan cara yang selaras dengan iman baru. Mereka tidak lagi melihat kekalahan Sasania sebagai kehinaan mutlak, melainkan sebagai ujian yang membawa